kasih Anda masih bersama kami di dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Korban banjir bandang di Tanah Datar terima bantuan rumah hunian tetap. Berbeda dengan daerah lain, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum membangun hunian tetap untuk korban bencana. Padahal, anggarannya telah dicairkan. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa ke Kejari Pasaman Barat, menuntut transparansi penanganan kasus-kasus korupsi. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Dalam orasinya, mahasiswa meminta Kejaksaan Negeri Pasaman Barat agar segera menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Para mahasiswa menilai proses penanganan kasus dugaan korupsi oleh Kejari Pasaman Barat tergolong lambat. Pasalnya, beberapa kasus telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Namun hingga sekarang belum ada kepastian hukumnya. Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat, Rido Kurniawan mengatakan, ada beberapa kasus yang sedang ditangani kejaksaan. Di antaranya, kasus dugaan korupsi RSUD Pasaman Barat, kasus dugaan korupsi RSUD Pratama Ujung Gading, kasus korupsi pembangunan lapangan tenis dalam ruangan, dan kasus tanah kas desa atau TKD. Itu ada terkait tindak pidana RSUD Jambak yang hari ini belum ada kejelasan proses hukum apakah itu sudah clear atau belum. Yang kedua terkait RSUD Pratama Ujung Gading yang hari ini sangat merugikan masyarakat. GOR yang mana GOR ini di tahap 2 yang itu ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan sampai hari ini juga belum ada kejelasan. Dan berikutnya juga terkait aula Dinas Pendidikan yang hari ini belum juga ada kejelasan. Kalau untuk ketemu ada, tapi sangat disayangkan bahwasanya ketika kita ingin memulai dialog dan meminta untuk menandatangani tuntutan kita, tapi mereka langsung pergi dan tidak ingin menandatangani tuntutan kita. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Muhammad Yusuf Putra mengatakan, semua kasus korupsi yang ditangani kejaksaan masih terus berjalan dan dalam waktu dekat akan disampaikan perkembangannya kepada masyarakat umum. Ini atas nama institusi menyambut baik dan mengapresiasi rekan-rekan semua sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk terus bekerja, menyelesaikan dan menuntaskan perkara-perkara yang sedang kami tangani. Jadi sekali lagi kami menyambut baik dan mendukung. Mahasiswa memberi waktu selama 1 pekan kepada jaksa untuk memberikan keterangan terkait lambannya penanganan kasus-kasus yang sedang mereka tangani tersebut. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Dalam rekaman sebuah kamera pengawas dari toko elektronik di kawasan Simpang Karya, Kecamatan Padang Selatan, di pusat kota Padang, terlihat 2 pria yang merupakan juru parkir terlibat perkelahian. Satu di antaranya memegang senjata tajam dan membacok lawannya. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi tidak berani melerai kedua pria yang terlibat perkelahian itu karena khawatir menjadi korban sia-sia. Adi mengalami luka di bagian wajah dan kepalanya akibat sabetan dan tusukan senjata tajam yang berulang-ulang. Korban kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi dengan mudah menangkap pelakunya di daerah Andalas, Kecamatan Padang Timur. Polisi juga menyita barang bukti senjata tajam. Kepada polisi, Dian, sang pelaku, mengaku sakit hati kepada korban karena lokasi parkir tempat ia bekerja selama ini diambil alih oleh korban yang merupakan saudara sepupunya sendiri. Menerima informasi jika telah terjadi dugaan penganiayaan dengan luka berat yang dialami oleh korban, di mana pelaku terhadap penganiayaan tersebut adalah saudara dengan inisial BR.
Tim langsung bergerak cepat untuk mencari keberadaan dan alhamdulillah di hari yang sama tim berhasil mengamankan 1 orang terduga pelaku atas inisial nama DN dengan BB 1 unit atau 1 buah senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Pelaku dijerat polisi dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Sebuah perahu nelayan terombang-ambing di tengah laut akibat perahu yang mereka tumpangi mengalami kerusakan pada Sabtu malam. Beruntung, di lokasi mereka terombang-ambing itu, telepon genggam masih berfungsi. Sehingga para pemancing itu melaporkan peristiwa yang mereka alami dan minta pertolongan kepada Polairut yang berposko di Muara Padang. Mendapatkan laporan dari polisi, tim SAR dari Basarnas Padang dengan menggunakan kapal RIP 02 melakukan pencarian dan pertolongan terhadap 5 pemancing itu. Meski kondisi cuaca tidak mendukung, tim SAR berupaya untuk mencapai lokasi para pemancing di sekitar perairan Pulau Air. Setelah berlayar selama hampir 1 jam, tim SAR menemukan 5 pemancing dalam kondisi selamat di atas perahu yang mati mesin. Kelima pemancing itu dievakuasi ke atas kapal dan dibawa ke dermaga Muara Padang. Usai didata dan kondisi para pemancing telah stabil, mereka kemudian dikembalikan kepada pihak keluarga masing-masing. Didi, salah seorang pemancing, menjelaskan saat pergi memancing bersama 4 rekannya, cuaca bagus dan perahu juga tak bermasalah. Namun setelah setengah jam berlayar, perahu tiba-tiba mengalami kerusakan hingga mati mesin. Akibatnya mereka pun terombang-ambing di tengah laut dan dibawa arus hingga ke perairan di sekitar Pulau Air. Pergi mancing ada berapa orang tadi, Pak? Kami ada 5 orang. Dari jam berapa tadi berangkat, Pak? Jam 7. Berangkat cuaca bagus. Tidak ada hujan, kemudian ombak pun juga tidak ada. Berarti tadi badai dari jam berapa tadi, Pak, yang paling ngeri tadi? Badai itu mulai dari jam 10. 10 malam tadi ya, Pak ya? 12 malam. Itu tadi rencananya Bapak mau berangkat haji juga nih, Pak? Rencana insyaallah. Kloter berapa nih, Pak? 17. Setelah tiba di dermaga Muara Padang, wajah pemancing terlihat sumringah. Bahkan salah seorang dari mereka berucap syukur berkali-kali karena selamat dan bisa mengikuti ibadah naik haji, karena merupakan salah seorang jemaah calon haji yang bergabung dalam kloter 17. Menurut Kasih Operasi Basarnas, Henry, cuaca buruk yang melanda perairan Pantai Padang memperlambat proses evakuasi yang dilakukan timnya. Kapal yang mereka gunakan melaksanakan mancing mengalami kerusakan. Kita dari Kantor SAR Padang mengerahkan tim menuju ke lokasi. Alhamdulillah korban berhasil kita temukan dan kita evakuasi dengan mempergunakan RIP. Untuk korban kita serahkan kepada keluarga korban. Semua korban kita evakuasi dalam keadaan selamat. Basarnas Padang mengimbau warga yang hendak pergi memancing ke laut agar memperhatikan informasi cuaca dan kondisi kapal, agar kejadian serupa tidak terjadi kepada para pemancing lainnya. Alfi melaporkan dari Padang. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulang Fleri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.